Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat siang anak-anakku, kemudian selamat siang ayah dan bunda. Terima kasih atas kerjasama serta pendampingan yang luar biasa terhadap anandanya sampai siang hari ini. Di siang hari ini Senin 7 September 2020, pastikan dulu bahwa anak-anak sudah melaksanakan sholat duhur, kemudian sudah pada makan siangnya. Di siang hari ini pula kita akan berbicara mengenai bagaimana cara menjaga atau merawat organ pernapasan, di mana sebelumnya sudah disampaikan bahwa manusia atau makhluk yang lainnya ini bernapas, dan bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Manusia bernapas yaitu menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Ini di pekan-pekan sebelumnya sudah disampaikan. Nah, sekarang adalah bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita biar tetap sehat. Seperti kita ketahui bahwa menjaga tubuh kita termasuk organ pernapasan kita merupakan kewajiban kita. Dan hal ini jelas merupakan sebuah kewajiban. Jika bukan kita yang merawat atau menjaga organ pernapasan kita, lalu siapa lagi? Maka kewajiban diri kita lah merawat atau menjaga organ pernapasan kita. Yang pertama, agar organ pernapasan kita atau alat pernapasan kita tetap sehat, yaitu dengan cara berolahraga. Berolahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga organ pernapasan kita. Namun, pastikan olahraganya adalah olahraga yang cukup, tidak terlalu memeras energi sehingga membuat kita kelelahan yang akhirnya sakit. Tidak juga olahraga yang begitu ringan sekali, melainkan olahraga yang cukup bisa menjaga tubuh kita tetap sehat, termasuk organ pernapasan kita. Bisa jogging, kemudian loncat-loncat dan sebagainya. Selama itu bisa mengeluarkan keringat, bisa membuat kita lebih sehat, maka lakukan olahraga untuk menjaga tubuh kita biar tetap sehat. Yang kedua, cara menjaga organ pernapasan kita yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup artinya adalah bukan berarti istirahat begitu lama, melainkan cukup. Istirahat itu bisa dalam bentuk tidur di malam hari, tidur di siang hari. Yang jelas aktivitas kita dibatasi. Tidak mentang-mentang kita sehat, mentang-mentang kita kuat, mampu melakukan aktivitas yang begitu panjang waktunya, lantas kita melupakan istirahat. Ini tidak baik, ya. Istirahatlah. Berapa lama? Secukupnya. Tidur siang secukupnya, kemudian tidur di malam hari secukupnya. Jangan sampai tidur di malam hari kita jam 11 malam, kemudian bangunnya jam 8 pagi. Ini tidak baik, ya. Tidur maksimal untuk anak-anak jam 9 malam, kemudian bangun jam 5 subuh atau setengah 5. Itu lebih baik. Jika kita tidak melakukan istirahat, maka tubuh kita akan mudah lelah, gampang capek. Sehingga ketika kita mudah lelah, gampang capek, ini akan sangat rentan, akan sangat mudah kita mengalami gangguan kesehatan, dalam arti mudah sekali untuk sakit. Jika kalian mengambil waktu istirahat dengan cara tidur, ini tidur pun juga ada aturannya.
mulai dari waktu kemudian posisi. Pastikan tidurnya tidur ala Rasulullah, miring ke kanan, kemudian tangan kanan ada di pipi kita, ya. Itu tidur ala Rasulullah. Tidak mentang-mentang istirahatnya dengan tidur, kemudian tidur kita bebas posisinya. Bisa tengkurap, bisa jungkir balik. Mungkin yang suka tidur jungkir balik ya. Ini hati-hati. Tidurnya pun juga harus tidur dengan aturan. Yang ketiga yaitu menghindari asap rokok. Ingat, asap rokok ini jangan dianggap enteng. Sangat berbahaya sekali. Maka demi organ pernapasan kita tetap sehat, hindari asap rokok. Jika ada di sekitar kita orang yang merokok, kita lebih baik menghindari. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau merokok? Nah, ini yang merokok apalagi? Merokok apalagi? Ini bukan hanya membahayakan diri kita sendiri, melainkan tetangga kita, teman kita yang berdampingan dengan kita, kemudian menghirup asap rokok yang kita keluarkan, ini juga bisa memudaratkan orang lain. Ya, terutama para orang tua. Kalau kita mungkin tidak merokok ya, Papa harap nanti ketika sudah dewasa kalian tidak merokok. Ya, cukup orang tua saja apabila orang tuanya merokok, tapi mudah-mudahan orang tuanya tidak merokok sehingga semua kesehatan anggota keluarganya juga terjaga. Itu ya. Jadi hindari asap rokok. Nah, kalau ada misalkan yang merokok, kalian berani mengingatkan, diingatkan. Pak, mohon merokoknya tidak di tempat umum, ya. Bisa di rumah sendiri atau di kamar menyendiri, seperti itu. Yang jelas hindari asap rokok. Sekalipun rokoknya mahal, wah ini juga tetap yang namanya asap rokok ini sangat berbahaya. Hati-hati. Yang keempat adalah menggunakan masker. Ini barang tidak seberapa, harganya juga jauh lebih murah dibandingkan paket kuota kalian. Tetapi ini manfaatnya luar biasa. Menggunakan masker. Nah, menggunakan masker adalah salah satu bagaimana cara menjaga atau merawat organ pernapasan kita. Jelas, segala macam radikal bebas, kemudian asap atau debu ketika kita bernapas ini akan tertutup, akan terhalangi ketika akan masuk ke dalam hidung atau alat pernapasan kita. Ini digunakan juga. Kapan Pak menggunakan ini? Menggunakan ini kapanpun kalian mampu, selama tidak, yang jelas tidak dalam keadaan mandi ya, atau dalam berwudu menggunakan masker. Wah, ini juga tidak menempatkan pada tempatnya. Ketika kalian keluar rumah, ketika kalian ada di sekitar rumah, yang jelas keluar rumah kemudian bertemu dengan teman siapapun, maka gunakan masker untuk menjaga, ya, menjaga jangan sampai hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada diri kita. Itu. Kemudian menghindari paparan polusi dari lingkungan, ya. Ada yang bakar sampah, hindari. Kalau bisa jangan bakar sampah di sekitar area perumahan. Ini berbahaya karena asapnya selain kita yang menghirup, maka tetangga kita juga bisa menghirup asap yang dikeluarkan oleh pembakaran sampah yang kita lakukan atau yang orang lain lakukan. Hati-hati, jangan membakar sampah di sekitar rumah kita. Kalau mau bakar sampah boleh, tetapi pastikan jauh dari keramaian atau dari pemukiman. Di hutan boleh. Kalau kalian mau bakar sampah di hutan boleh, tapi harus dijaga. Jangan sampai bakar lantas kalian pulang tinggalkan. Hati-hati, ini bisa terjadi kebakaran hutan, bahaya juga. Apalagi sekarang di musim kemarau ya. Yang jelas dipilah mana sampah basah, mana sampah kering, gitu. Mana yang bisa diolah kembali, mana yang tidak bisa. Ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, sayuran, kemudian buah-buahan. Tentunya juga mengkonsumsi air minum yang bening,
Nah, ini juga bagus buat kesehatan organ pernapasan kita. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, ya, sehingga tidak menjadi sarang kuman atau bibit penyakit atau debu-debu. Apalagi sekarang musim kemarau sangat mudah sekali debu hinggap di tempat tinggal kita. Jika debu tinggal di tempat tinggal kita, kemudian tertiup angin, ini akan mudah berterbangan, sehingga alternatifnya adalah untuk menghindari debu masuk ke organ pernapasan kita menggunakan masker. Yang kedua, rumah kita atau tempat tinggal kita, kamar kita ini mesti dibersihkan setiap hari. Jangan sampai dibersihkannya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, ini berbahaya. Apalagi musim kemarau debu sangat mudah sekali. Itu. Kemudian menanam tumbuhan yang hijau di sekitar rumah kita. Bisa pohon-pohon yang berbuah, bisa mangga, kemudian pepaya, kemudian pohon-pohon yang lain yang hijau. Ini tujuannya adalah untuk menghasilkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Ini manfaat tumbuhan juga. Sehingga ketika zat-zat atau karbon dioksida radikal bebas terhirup oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan sendiri mengeluarkan oksigen, maka oksigen itu dihirup oleh kita, ini yang akan membuat kita tetap sehat. Ya, itu. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting adalah bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita, yaitu memeriksakan diri ke dokter. Nah, ini juga penting. Jangan mentang-mentang kita sehat, kita terhindar dari berbagai macam asap, baik rokok ataupun pembakaran sampah, kemudian sering berolahraga, lantas kita tidak memeriksakan diri ke dokter. Nah, biasanya di Indonesia itu ke dokter apabila sudah sakit. Nah, ingat kalau pepatah mengatakan menjaga lebih baik daripada mengobati. Ke dokter termasuk menjaga, ya. Menjaga biar kita tetap sehat, datang ke dokter. Dok, tolong dong periksain saya bagaimana organ pernapasan saya sehat nggak, di ronsen kan paru-parunya biasanya. Jangan sampai ketika sudah sakit apalagi parah kita baru ke dokter. Nah, ini harus dihindari ya. Kalau bisa ada waktu periksakan diri ke dokter secara rutin. Selanjutnya, cara untuk merawat atau menjaga organ pernapasan kita yaitu menghadirkan atau membuat ventilasi udara yang baik, yang cukup pada rumah kita. Biasanya di atas jendela, kemudian di atas pintu itu suka ada lubang-lubang, ya. Itu namanya ventilasi. Tujuannya adalah biar udara atau karbon dioksida yang ada di luar, di dalam rumah, dalam ruangan kita ini bisa keluar. Sebaliknya, oksigen yang ada di luar bisa masuk melalui ventilasi tersebut, sehingga ketika kita berada di dalam rumah mau menghirup oksigen ini sangat mudah, tidak pengap, ya. Kenapa? Karena adanya ventilasi udara. Jadi udara itu bisa tertukar, yang karbon dioksida keluar, oksigennya masuk. Nah, bagaimana kalau tidak ada ventilasi sama sekali? Nah, ini yang dikhawatirkan, bisa-bisa membahayakan kesehatan organ pernapasan kita. Biasanya gejalanya kalau tidak ada ventilasi itu rasanya pengap, kemudian susah bernapas, panas. Nah, ini sehingga inilah yang bisa membahayakan kesehatan organ pernapasan. Makanya di rumah kalian pastikan ventilasinya cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, sehingga suplai oksigen ketika kita berada di dalam rumah ini terpenuhi. Itu. Nah, itulah sedikit bagaimana cara kita menjaga atau merawat organ pernapasan kita. Pastikan semuanya ini kalian lakukan, kemudian tetap berikhtiar bagaimana kita supaya terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang bisa menyebabkan organ pernapasan kita tidak bekerja secara baik. Nah, anak-anakku yang berbahagia,
Demikianlah materi di siang hari ini. Semoga bisa mengambil pelajaran hikmah dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Pastikan semuanya tetap menjaga kesehatan selalu, baik itu organ pernapasan, juga menjaga kesehatan tubuhnya masing-masing sehingga kita terhindar dari penyakit. Kemudian pastikan juga semuanya apabila keluar rumah gunakan masker. Ya, murah kok. Gunakan masker. Kenapa? Karena ini syariatnya bisa menghindari kita dari menghisap atau terhirupnya udara kotor, kemudian apalagi sampai menyebarkan virus. Ini. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, kemudian jangan menyerah, kuatkan diri di rumah, tentunya belajar juga jangan menyerah. Bertemu kembali pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.